حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك قام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. Karena kita betul-betul ada 5. Waktu yang baca Fatihah, baca tahiyat, baca selawat, salam yang pertama itu berjaya. Itu tersyariat. Ada kerja fikih atau kamu ada 6. Tapi betul rukun ini langsung sujud antara sujud kepada kaki. Ada 6. Kerja tersyariatkan. Lain ada kerja hati 2. Itulah dunia itu. Bagaimana mengingat kepada Allah? Akal ini punya keterbatasan. Maka bagi orang fikih ketika menjawab bagaimana khusyuk di dalam sholat Ustaz, kalau orang fikih menjawab pastilah ingat arti bacaan sholat dan pahami makna bacaan sholat. Sementara khusyuk yang sebenarnya adalah ingat kepada zat Allah Taala. Berarti kalau kita dibangunkan ingat bacaan dan arti sholat, berarti Tuhan itu arti bacaan sholat. Betulkah itu? Salah. Tapi ini adalah pemahaman ahli fikih yang tidak salah. Tapi ketika berbicara tentang tauhid, maka tauhid khusus dengan al-Imam Abu Hasan al-As'ari, al-Imam Abu Mansur al-Maturidi, al-Imam Abu Hamid al-Tahawi, al-Imam as-Sanusi, maka tempat ini mentafsirkan dalam metode sifat 20. Lalu sifat 20 yang dibagi daripada manusia saja, makna dia barulah terbuka daripada rukun syahadat. Hari ini sangat-sangat disayangkan tak ada lagi pembahasan tentang rukun syahadat, sementara rukun Islam ada 5. Kenapa orang lainnya yang lompat kepada rukun sholat? Saya contohkan. Tidak apa-apa yang panjang sedikit karena yang nanya-nanya ada tauhidnya, ya kan? Tidak apa-apa. Tauhid ini kalau itu dari sifat 20, pastikan kita sesat. Maka ada seorang ulama kalau dia belajar apa yang itu di sifat 20, berarti apa yang dia sudah melebihi al-Imam Allah Taala di bawah ayat. Maka di sini kita akan buka nanti rukun sholat dari dalam hari 13. Salah satu rukun sholat kita tinggalkan tanpa sebab. Salah. Sholat yang dulu saya kumpulkannya al-Fatihah, saya baca Fatihah, sama salah. Tidak sama. Sekarang asal yang dia tak sama. Hukum bukan saya. Yang dia tak sama. Yang belum pun siapa? Allah. Jelas. Berarti Allah kita tidak sholat. Kenapa? Tak baca Fatihah terhitung tak sah sholat. Sedangkan rukun Islam ada 5. Tadi kita berbicara tentang rukun sholat. Rukun yang kedua adalah rukun Islam. Saya naikkan rukun Islam yang pertama apa? Saat coba tunjukkan siapa yang tahu rukun syahadat dan bagaimana cara menuju rukun syahadat. Bukan? Tunjukkan. Kalau betul tunjukkan. Ya, makanya kita hari ini banyak belajar, tapi tak tahu mana. Silahkan pada ini orang yang memahami tentang berbeda, ada, tak banyak. Sedangkan dalam kitab riwayat yang mengatakan saya Ismail dan Tabur ada pun tidak ada pak. Kalau sholat tak kita isi rukun, maka kita tak sah sholat. Bagaimana tentang syahadat kita kepada Allah? Kita tak isi rukun syahadat, apakah kita sudah berrukun bersyahadat? Setiap hari kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang kita saksikan dari kita? Benarkah kita menyaksikan Allah dan menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti syahadatku hanya sebatas syahadat syariat, tapi maupun bersyahadat secara tapi tidak khusus secara makna. Ada apa dari pertanyaannya? Seperti itu. Tapi beginilah keadaan umat di akhir zaman. Kata Rasul akan berpecah umat menjadi 75 firqah. 72 isi neraka, 1 yang benar. Ahlus sunnah wal jamaah. Mana yang ahlus sunnah wal jamaah? Sekarang kita mulai semua mengatakan pemahaman kami ahlus sunnah, tapi yang mana sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah? Di sini khususnya kita harus benar-benar belajar dan macam gaduh-gaduh.
khusus kami bikin tasawuf ya tasawuf jangan akhirnya dapat apa pun ada. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu tersebut, maka rasakanlah ilmu itu bukan milik kita, tapi yang berilmu alim yang punya adalah Allah. Tapi hari ini orang semakin tinggi videonya, semakin banyak tambah di belakang matanya, maka dia semakin sombong seolah-olah ilmu itu adalah milik dia. Dan ini yang harus kita tunjukkan sebagai hamba. Itu pertanyaannya, kita harus memahami daripada kerjaan hati. Kalau tidak ada kerjaan hati, insya Allah tidak akan pernah lalai kita dalam beribadah. Ini yang tahu bagaimana tentang keadaan Allah, sifat Allah, Allah, asma Allah, kalau Allah baru kita paham. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله